Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa saja, Loren? Iya, beragam informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain, gedung mal tanpa asap rokok. Ada pula peran perempuan kurangi konsumsi rokok. Ya, dan di Hari Tanpa Tembakau Internasional ini, dalam segmen Bincang kita akan membahas tentang hidup sehat tanpa rokok. Dan inilah pemirsa Halo Indonesia selengkapnya. Ya, Pergub nomor 50 tahun 2013 melarang rokok di tempat-tempat umum. Untuk menegakkan aturan tersebut, pihak pengelola harus membuat area khusus rokok yang terpisah dengan pusat keramaian. Salah satunya di gedung perbelanjaan LTC Jakarta Barat yang tegas melarang pengunjung dan pemilik toko merokok di dalam gedung. Dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 50 tahun 2012 terdapat larangan merokok di tempat umum, termasuk gedung pusat perbelanjaan, perkantoran, dan rumah sakit. Sebagai gantinya, pengelola gedung dapat menyediakan area khusus merokok yang terpisah dari pusat aktivitas masyarakat. Gedung Linda Ventus Trade Center atau LTC merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang dengan tegas melarang pengunjung dan pemilik tenan merokok. Sehari 2 kali, 10 personil keamanan berkeliling ke seluruh area gedung sambil membawa pengeras suara dan gelas berisi air. Apabila ada yang kedapatan merokok, pengunjung akan dikenakan sanksi berupa denda dan pembuatan surat pernyataan. Karena banyak juga sekarang peran aktif dari tenan, teman-teman tenan ya. Kalau misalnya dari sebelahnya ada yang merokok, dia sudah mulai komplain tuh. Kalau nggak komplain ke P3SRS ke saya gitu, atau ke pengelola, wah Pak, sebelah saya merokok, tolong ditegur dong begitu. Sudah mulai. Nah, jadi kalau tanpa asap rokok lebih nikmat lah rasanya, lebih sehat gitu. Untuk menegaskan larangan merokok, pengelola LTC telah memasang ratusan rambu larangan di setiap lantai. Para perokok harus keluar area gedung jika ingin mengkonsumsi rokok, sebab pengelola tidak menyediakan area khusus rokok di dalam area gedung. Tim Liputan, DAI TV. Penelitian yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey di tahun 2014 ternyata Indonesia masuk ke dalam negara keempat terbesar untuk jumlah konsumsi rokok per tahun. Ya, hal tersebut menunjukkan permintaan terhadap rokok dan kebiasaan merokok masyarakat Indonesia yang masih tinggi. Padahal rokok tak hanya merugikan si perokok secara fisik, namun juga merugikan kondisi perekonomian keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization terdapat sekitar 4.000 zat kimia dalam satu batang rokok yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. 40 diantaranya merupakan zat yang bersifat karsinogenik atau yang dapat menyebabkan kanker. Salah satunya adalah nikotin yang terkandung dalam rokok. Ya, nikotin tak hanya menyebabkan ketergantungan bagi perokok aktif, namun juga berpotensi menyebabkan beragam penyakit seperti jantung koroner, gagal ginjal, hingga kanker paru. Namun dampak negatif untuk tubuh yang disebabkan oleh rokok ini nampaknya belum bisa memutus mata rantai konsumsi rokok di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey di tahun 2014, jumlah konsumsi rokok di Indonesia mencapai 240 miliar batang per tahun. Untuk itu, Indonesia masuk ke dalam negara pengonsumsi rokok tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2007 hingga 2013 menyatakan usia para perokok aktif dimulai sejak usia 15 hingga 19 tahun dan mengalami pertumbuhan sebesar 80% setiap tahunnya. Menurut spesialis paru dan pernafasan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Dr. Elisna Syahrudin, kebiasaan merokok yang dimulai sejak usia dini cenderung sulit untuk dihentikan. Yang mengkhawatirkan, para remaja produktif ini akan lebih rentan terkena penyakit paru yang dapat mengurangi kualitas hidupnya. Rokok itu semakin muda dia mulai merokok, semakin ketagihannya tinggi. Jadi semakin lama, makin lama derajat jumlah rokok yang diperlukannya semakin banyak. Karena dia pada waktu remaja uangnya terbatas, ketika dia kerja udah bisa beli rokok, kemudian stres lingkungan kan. Terus lingkungan kerja, lingkungan hidup membuat dia lebih tergantung kepada rokok. Jadi semakin sulit dia untuk melepaskan. Nah, dia datang ke dokter ketika sudah ada efek. Sebaiknya kan orang datang sudah merasa sebelum efek
buruknya dari rokok itu muncul, dia datang ke dokter, itu masih mungkin kita selamatkan gitu. Kebiasaan merokok ternyata tak hanya merugikan kesehatan. Terdapat kerugian secara ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan si perokok dan keluarga. Hal ini disampaikan oleh Titi Hatta, Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Umumnya, para pecandu rokok akan lebih mengutamakan kebutuhannya terhadap rokok dibandingkan dengan kebutuhan utama rumah tangga sehari-hari. Tingkat hidupnya dia aja yang setiap hari harus sembakonya terpenuhin, gizinya harus baik, ternyata mungkin 70% udah terbuang dengan biaya hidupnya dengan dia harus beli rokok. Dengan kehidupan yang mereka sangat minim sekali, dia utamakan itu harus beli tembakau. Dia harus mengutamakan, dia harus makan rokoknya dulu dibanding dia harus membeli susu anaknya, beras anaknya. Itu kan sangat prihatin gitu. Melihat besarnya kerugian kesehatan dan ekonomi yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan merokok, sudah seharusnya masyarakat Indonesia jadi lebih waspada dan memulai gaya hidup sehat tanpa tembakau. Wode Rizky, Gunadi, Daai TV. Pemirsa, upaya untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok di Indonesia bisa dilakukan dengan kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak. Ya, dengan sikap saling peduli ini diharapkan angka konsumsi rokok pada masyarakat Indonesia dapat ditekan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai pemegang kendali rumah tangga, perempuan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan berhenti merokok kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, Organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau terus menyuarakan gerakan anti tembakau ke segala lapisan masyarakat melalui berbagai cara. Antara lain diskusi dengan badan pemerintahan hingga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah mengenai bahaya merokok. Ya, makanya kenapa harus WITT, kenapa harus wanita gitu ya. Karena wanita itu sangat besar poinnya. Wanita adalah ibu terutama. Terus generasi penerus kan lahir di ibu gitu ya. Kita juga sebagai istri, minimal kalau suami kita perokok yang sangat berat, saya harus bisa terus mengingatkan gitu terhadap suami. Begitu juga sama anak-anak, karena kita kan melahirkan generasi penerus bangsa. Peran wanita Indonesia, dan bukan hanya WITT saja yang harus berperan, tapi seluruh kelompok masyarakat, seluruh wanita Indonesia, seluruh ibu-ibu, seluruh dari skup kecil, dari rumah, dari RT, dari kelurahan gitu ya, dari sekolah, dari guru. Saya rasa harus benar-benar kita bekerja sama gitu. Ini nggak bisa dibiarkan gitu. Kita beberapa kali ada kegiatan, jadi di dalam program WITT sendiri ada penyuluhan terhadap anak-anak, bahkan juga pada saat ada beberapa kali saya juga sempat menjadi satu PIC sebelum saya jadi ketua umum. Itu kita bikin program ke sekolah-sekolah, terus juga bikin seminar, bikin kegiatan yang aktif juga dalam berbagai organisasi penyuluhan dan lain-lain. Nah, itu salah satu kita yang bisa membantu mengenalkan masyarakat untuk dampak-dampak bahaya merokok terhadap anak-anak, lingkungan, dan keluarga. Tapi pemerintah kita yang benar-benar punya sikap gitu loh. Saya harus apakan nih generasi kita? Anak-anak kita mau digimanain sih gitu loh. Penerus kita ini dia yang akan menjalankan roda pemerintahan nantinya gitu. Kalau kita sudah ambil dampak negatif dari keburukan tentang rokok dan kesehatan, itu kan sangat sayang gitu. Jadi saya cuma minta ketegasan pemerintah aja untuk benar-benar rokok ini dikendalikan dari pengawasan dan peredarannya. Ya, kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat memang sangat diperlukan untuk menekan angka konsumsi rokok. Ya, namun menurut Organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, peran perempuan juga penting untuk mewujudkan lingkungan yang bebas asap rokok. Kaburnya penglihatan, kerusakan otak, gagal jantung, hingga kanker paru. Inilah sebagian penyakit yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok. Tak hanya membahayakan perokok aktif, asap rokok juga dapat membahayakan kesehatan orang-orang di sekitarnya yang ikut menghirup asap rokok. Dalam istilah kesehatan, orang-orang inilah yang disebut sebagai perokok pasif. Pandangan yang berkembang di masyarakat menyatakan menjadi perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Namun menurut Dr. Elisna Syahrudin,
sebagai spesialis paru dan pernafasan, perokok aktif tetap lebih berbahaya daripada perokok pasif. Karena perokok aktif menyerap langsung zat kimia berbahaya yang terkandung dalam sebatang rokok melalui setiap hisapannya. Zat-zat kimia berbahaya inilah yang akan mengendap dan mengganggu fungsi paru, serta berpotensi menimbulkan komplikasi penyakit lainnya. Tetapi bagaimanapun efek yang paling berat ya pada perokok aktif. Karena zat-zat yang masuk ke parunya sudah duluan ya. Dia isap, kemudian sudah berproses, baru dia keluarkan. Berbeda dengan perokok pasif. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa perokok pasif itu lebih berat dari perokok aktif. Tetap perokok aktif lebih berat dari perokok pasif. Kebiasaan merokok ini memang sulit untuk dihindari bagi para perokok aktif, karena mereka telah terpapar nikotin yang menimbulkan ketergantungan pada rokok. Namun bagi para perokok pasif, dampak penyakit akibat merokok bisa ditekan dengan menghindari perokok aktif yang merokok di tempat umum. Selain itu, para perokok pasif juga dapat menjadi alat kontrol di masyarakat yang bisa mengingatkan para perokok aktif agar tidak merokok di sembarang tempat. Berani mengatakan tidak. Itu yang tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada orang yang, sangat sedikit orang yang berani mengatakan jangan merokok dekat saya. Sangat sedikit orang yang berani mengatakan seperti itu. Saya aja di rumah sakit selalu menegur orang yang merokok, ya tapi orang merokoknya banyak. Tapi yang berani mengatakan tidak itu dokter, berani mengatakan tidak. Tapi yang lain, yang umum. Untuk menghentikan kebiasaan merokok membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya organisasi atau komunitas yang menggerakkan seruan anti rokok. Seperti yang dilakukan oleh organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau yang mendorong masyarakat berpartisipasi aktif mengkampanyekan bahaya rokok. WITT Wanita Indonesia Tanpa Tembakau artinya kita tidak melarang untuk orang merokok gitu. Otomatis kita hanya bisa mencegah yang belum terjadi, itu jangan sampai anak-anak terkena kecanduan terhadap rokok, dan yang sudah terjadi minimal dia bisa mengurangi tingkat keaktifannya dalam merokok gitu. Ya, dengan kepedulian seluruh lapisan masyarakat diharapkan kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia dapat dikurangi, sehingga kita bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Wode Rizky, Gunadi, DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya dalam segmen Bincang Indonesia kami akan membahas tentang peran hidup sehat tanpa rokok. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia, karena memang tepat pada hari ini tanggal 31 Mei 2016. Memang setiap tanggal 31 Mei diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Memang banyak kemudian mulai dari aktivis, pemerintah, dan banyak komunitas yang menyatakan bahwa tidak hanya menyatakan, tapi juga saya yakin seluruh orang juga tahu bahwa dampak buruk dari tembakau atau rokok itu sangat berbahaya. Betul, ini kan menimbulkan reaksi juga ya. Tapi gerakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, Matt, biasanya diperingati dengan para perokok stop rokok selama 24 jam. Dan ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari dunia agar menyadari bahayanya rokok bagi kesehatan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saat ini kita sudah punya narasumber yang kompeten di bidangnya, Ci. Oke ya. Ya, tapi sebelumnya kita akan simak tayangan berikut ini dulu. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati pada 31 Mei setiap tahunnya di seluruh dunia. Gerakan ini menyerukan untuk perokok agar tidak merokok atau menghisap tembakau selama 24 jam, serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan bahaya merokok bagi kesehatan kepada masyarakat di seluruh dunia. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987. Gerakan ini menuai reaksi baik berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat. Menurut The ASEAN Tobacco Control, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan di dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa 1 dari 3 pria dewasa mengkonsumsi rokok.
Asap rokok tak hanya menghantui calon konsumen dewasa saja, tetapi juga remaja berusia 13 hingga 15 tahun, yang notabene merupakan pelajar penerus masa depan bangsa. Bisa dibayangkan jika calon penerus bangsa sudah diracuni dengan bahaya nikotin yang terkandung dalam rokok. Ya, yang menyedihkan adalah sekarang ini anak-anak bahkan usia SD pun sudah banyak yang merokok ya. Jadi memang patut sebagai orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat kita harus menasehati agar ya menjaga kesehatan lah setidaknya untuk diri mereka sendiri. Betul sekali. Dan memang salah satunya yang concern untuk mencegah, salah satu lewat tindakan preventif untuk mencegah anak-anak, khususnya anak-anak muda supaya tidak memakai merokok pada nantinya, itu adalah Organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Ya. Dan hari ini kita sudah punya Ibu Tuti Krisna, sudah kedatangan Ibu Tuti Krisna yang Apa kabar, akan Bu Tuti? berbincang-bincang. Baik, hari Matt ini. dan Loren. Terima Selamat datang kasih di sudah Halo Indonesia. hadir. Thank you, makasih. Oke, Bu Tuti, 31 Mei setiap tahun diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan ini sudah diinisiasi sejak tahun 1987 dan diresmikan tahun 88 ya, kalau tidak salah. Nah, kemudian apa sebenarnya esensi di balik Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini? Jadi gini, pada tahun 1987 itu tanggal 7 April itu hari ulang tahun WHO. Sebuah Badan Kesehatan Dunia. Lalu waktu hari itu dinyatakan, mereka memperingati dengan menyatakan stop tobacco 24 jam. Nah, setelah hari itu kemudian mereka menyadari bahwa kalau saya nggak salah sekitar tahun 88 itu ekonomi dunia membaik dan penyebaran tuh mudah karena teknologi, alat transportasi lebih mudah. Sehingga rokok lipat ganda daripada era sebelumnya. 1988 WHO menyatakan bahwa seluruh dunia yang termasuk di dalam WHO, karena ada beberapa negara yang tidak menjadi anggota WHO, harus memperingati dan dianjurkan memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tanggal 31 Mei. Nah, itulah kenapa kita, karena ini adalah gerakan untuk meningkatkan kesadaran. Jadi gini, kami bukan hendak mempenetrasi langsung kepada para perokok, tapi meningkatkan kesadaran mereka. Jadi individu bergerak untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita cuma ingin menekan tombol supaya individu menyadari, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, because life is choices, isn't it? Exactly. Nah, Nah, kalau bicara tentang efektivitasnya sendiri, Bu, ini kan sudah berjalan cukup lama ya. kalau dari 87 berarti sekitar 28 tahun. Betul. Nah, apakah ini bertahun-tahun ini seringkali menjadi simbol untuk seremonial istilahnya, atau sudah menjadi apa ya istilahnya call for action bagi masyarakat yang terlibat dan juga pemerintah? Sudah menjadi gerakan yang berkesinambungan nggak sih? Jadi gerakan ini, jadi yang ditanya efektivitasnya. Betul. Kan, gini, semua gerakan memerlukan momen, karena banyak hal penting juga di dunia, ada kejahatan, ada kesehatan anak-anak. Nah, kami mencari satu momen, atau WHO mencari satu momen untuk bisa melakukan gerakan tunggal di seluruh dunia, karena efeknya harus mendunia. Masif ya. Harus masif dan mendunia. Sehingga memang dipilih satu tanggal di mana inilah momen untuk bergerak. Jadi kalau misalnya kita ingin mempenetrasi ke pemerintah, peraturan-peraturan perda, atau ke pemerintah daerah, atau kepada anak-anak, inilah momennya. Karena kita kan harus mencari momen. Kita nggak bisa setiap saat, misalnya di Hari Kartini tiba-tiba menyarankan tanpa tembakau, sehingga momen ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan seremonial. Oke, kalau berbicara tentang pemerintah, baru saja Bu Tuti membahas tentang pemerintah. Nah, apakah ini kemudian menjadi dilema, ya sesuatu yang dilematis antara kesehatan masyarakat atau juga nasib para buruh mereka yang bekerja yang mengandalkan tembakau? Gini, selalu dibentrokkan antara kepentingan buruh dan juga pendapatan negara di satu sisi dari cukai dan kesehatan masyarakat. Pemerintah sebagai pengambil keputusan publik tertinggi harus rata kan, Mas. Kita lihat sekarang banyak sekali tembakau masuk itu sebenarnya impor. Kemudian kalau buruh yang menjadi ini, kadang-kadang kita lihat bahwa mesin sudah menggantikan tenaga manusia. Jadi kalau sungguh dilakukan survei, kita lihat sebenarnya berapa persen sih tembakau yang asli Indonesia dan tembakau yang masuk sebetulnya impor. Dan berapa persen rokok itu dilinting oleh tenaga manusia, menyerap tenaga manusia, dan berapa persen sebetulnya oleh mesin. Karena kalau itu nggak imbang, sebetulnya berarti satu-satunya fungsi sekarang cukai. Kalau begitu kita
minta pemerintah menaikkan juga, nggak mau juga kan, karena ingin bisa menjual barang ini terjangkau sehingga kaum bawah pun atau marginal bisa membeli, bisa mengakses. Gitu. Jadi concern kami sebetulnya adalah meminta perlindungan kepada pemerintah. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah manusiawi menjual sebuah benda murah, menaikkan cukai tapi beracun? Oke, memang menarik sekali perbincangan kita. Nah, tapi kita mesti break dulu, jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita mencoba menilik tadi di awal sudah diberitahukan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika dan juga Indonesia. Nah, yang menjadi miris lagi adalah ternyata jumlah perokok aktif di atas 10 tahun di Indonesia itu mencapai 57 juta sekian. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Singapura yang berjumlah 5.300.000 sekian, ini berarti jumlah perokok di Indonesia adalah 11 kali lipat dari penduduk yang ada di Singapura. Dan tingkat prevalensi untuk merokok itu didominasi oleh kaum pria yang sangat luar biasa. Betul. Dan ini juga terhubung dengan fakta yang tadi Ibu Tuti sempat sampaikan bahwa ternyata yang diincar itu memang lebih ke anak-anak ya Bu, anak-anak dan perempuan. Bisa dijelaskan kenapa Bu? Jadi gini, tadi juga Bu Dokter tadi kebetulan di tayangan tadi menjelaskan, jika anak-anak yang kecanduan dan perempuan yang kecanduan, kecanduannya itu lebih mengikat. Mereka lebih sulit melepaskan diri dari kecanduan. Mungkin karena perempuan emosional, kalau anak-anak jelas ya, karena jadi gini, merokok itu seperti menabung racun. Jadi kalau tabungannya sudah banyak, Mas, tentu akan lebih sulit untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Oke, itu berarti dampak buruk dari merokok, tabungan, tapi tabungannya yang buruk. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang dampak buruk merokok yang jauh lebih panjang, kita saksikan dulu dari video yang berikut ini. Menghirup asap rokok dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik secara sementara maupun dalam jangka panjang. Terpapar asap rokok dapat langsung menimbulkan gejala seperti mata merah, sakit kepala, dan batuk. Asap rokok yang tersebar mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya seperti karbon monoksida dan anomia. Selain itu, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker seperti arsenik, nikel, kadmium, dan formaldehida. Merokok tak hanya berdampak buruk pada kesehatan namun juga dapat menyebabkan kemiskinan. Bukan hanya biaya rokok yang dibeli rutin setiap hari, namun juga biaya rumah sakit saat terkena penyakit dari penggunaan rokok. Riset kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2007 hingga 2013 menyatakan usia para perokok aktif dimulai sejak usia 15 hingga 19 tahun dan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Untuk mencegah perokok baru, semua bungkus rokok kini telah diberi gambar peringatan kesehatan. Asap rokok tak hanya membahayakan bagi perokok saja, tetapi juga membahayakan kesehatan orang-orang di sekitarnya. Pada tempat umum, meskipun perokok pasif dilindungi dengan aturan kawasan tanpa rokok, namun hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control atau yang biasa disebut dengan FCTC. Ya, nah kita kembali ke Ibu Tuti. Bu, organisasi wanita Indonesia Tanpa Tembakau itu kan merupakan salah satu pihak yang concern terhadap bahaya merokok ya. Bisa diceritakan nggak Bu, awalnya bagaimana sih bisa peduli terhadap bahaya rokok sampai menjadi seperti sekarang? Wanita Indonesia Tanpa Tembakau itu tadinya sekumpulan ibu-ibu yang peduli. Jadi tadinya komunitas, sebuah komunitas yang peduli sekali terhadap kesadaran kesehatan masyarakat. Salah satunya rokok. Dan kemudian kesininya menjadi yayasan. Pendirinya ada Bu Inti Subagio, ada Ibu Nina Akbar Tanjung, ada Ibu Dewi Motik, kemudian ada Ibu Tuti Rusdiono, dan ada beberapa lagi pendiri yang betul-betul di era itu merasa tobacco itu sebagai ancaman. Karena itu kita namanya kan wanita, we not against, kita nggak melawan siapapun. Kita ingin masuk main cantik. Makanya kami Tanpa Tembakau bisa juga yang lain juga tetap keren tanpa tembakau. Jadi yang kita mau penetrasi lifestyle, Mas. Karena sekarang tembakau ini masuk ke dalam lifestyle. Apapun, musik, budaya, ibu-ibu cantik, anak-anak. Jadi memang lifestyle yang kita mau pertunjukkan
bahwa bisa kok keren tanpa tembakau. Iya, karena kalau kita berbicara tentang lifestyle atau gaya hidup, pilihlah gaya hidup yang lebih sehat ya. Karena seperti kita tahu data dari WHO, Bu Tuti menyebutkan bahwa setiap 6 detik itu ada 1 nyawa melayang. Angka ini tentu jauh lebih besar ketimbang angka kematian yang disebabkan oleh HIV, AIDS atau malaria atau juga TBC. Nah kemudian apakah kesadaran manusia di dunia khususnya di Indonesia ini sudah paham betul tentang apa itu arti dampak buruk dari rokok? Ya itu dia. Kan ini zat yang memang membuat orang secara logika nggak bisa berpikir bersih. Karena semua zat adiktif, misalnya nafsa itu kan narkotik, psikotropika, dan zat-zat yang membuat kecanduan. Itu semua membuat orang nggak bisa berpikir jernih. Kenapa rokok menjadi berbahaya? Karena dia mengandung 2 hal. Satu, nikotin. Nikotin ini secara natural, secara alami memang ada di tembakau. Gimana sih kerja nikotin? Otak itu kan reseptor ya, penerima info-info dan data-data. Ada nomor tertentu dari reseptor ini yang diblok oleh nikotin. Karena dia diblok, tubuh mengeluarkan dopamin. Dopamin ini membuat orang merasa pleasure, senang, cool. Ini gue, ini cool. Satu lagi membuat asetilkolin itu keluar. Nah ini zat yang seperti adrenalin. Merasa kuat, mampu berlari. Itu kenapa kalau iklan-iklan rokok selalu tentang kehidupan, mendaki gunung, terjun dari dan segala macam. Memang 2 zat ini membuat orang seperti mampu melakukan apapun. Yang kedua merasa relax dan pleasure. Nah kalau kalian sudah diikat oleh itu, baru racun menyerang. Tar, kemudian ada arsenik, ada sianida, ada zat-zat lain yang merusak paru, jantung, otak, pembuluh darah, alat-alat reproduksi. Tapi kamu kan sudah diikat nikotin, kamu nggak bisa keluar, tinggal digebukin aja dari dalam. Karena memang kalau kita berbicara rokok ada 25 penyakit serius yang ada di dalam tubuh yang bisa berkaitan dengan rokok. Karena memang dalam satu rokok itu ada sekitar 4.000 bahan kimia di dalamnya. Sangat mengerikan sekali. Tapi kalau bicara tentang lifestyle-nya Bu, tadi kan sempat Ibu singgung juga gitu. Saat ini kan memang healthy lifestyle sedang marak dan banyak orang juga berlomba-lomba untuk mencoba mengadaptasi gaya hidup sehat baik melalui pola makan tertentu maupun mungkin maraknya olahraga, banyaknya jenis olahraga. Tapi kan ini memang harus tidak bisa di satu sisi saja, seperti kita ketahui kesehatan juga mungkin nggak bisa makannya sehat tapi tetap begadang dan terus merokok gitu. Kira-kira pengaruh dari gaya hidup sehat ini efektif nggak sih Bu untuk menangkal artinya pengaruh rokok supaya semakin mengenai banyak orang? Ya, jadi yang menyenangkan dari sekarang orang mau push gaya hidup sehat itu jadi cool lifestyle, bener nggak? Orang posting lari pagi, posting ikut maraton, Thai boxing, dan segalanya itu menjadi lu nggak keren kalau nggak bergaya hidup sehat. Kami sebetulnya sudah melakukannya di 1995 ketika Wanita Indonesia Tanpa Tembakau muncul. Sekarang jadi lebih menyenangkan lagi karena seluruh kesehatan itu komprehensif dilakukan, makannya, gaya hidupnya. Karena gini loh Mas, bagaimana sih orang memilih untuk memasukkan racun ke dalam tubuhnya dan dia bangga dengan itu. Memang kita harus push orang-orang yang belum masuk dan orang-orang yang masuk sehingga menjadi malu karena melakukan itu. Gitu. Jadi memang sekarang ini jadi bisa bekerja sama, ada sinergi dengan semua orang juga bergerak untuk minum aja jus gitu kan. Terus orang hampir semua punya baju olahraga ya sekarang. Itu efek dari media sosial juga sebenarnya. Oke deh, kalau gitu pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan kita sesudah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang rokok, tentu kita juga mau berbicara tentang hitung-hitungan. Menurut Riskesdas dari YLKI ini, satu orang ini merokok satu hari kurang lebih 10,5 batang. Ini kalau dikalikan 365 hari dalam 1 tahun, dikalikan 2.000 per batangnya, ini ketemu angka 7.300.000. Waduh, 17 Bayangkan sudah juta. menghemat. Dan kalau dikalikan dengan jumlah penduduk yang aktif merokok di Indonesia, ini jumlah totalnya satu hari 605 miliar dan 1 tahun itu 217 triliun. Nah, ini fantastis ya. Ini datanya dari APBN ini 10,54% dari jumlah APBN 2016 yang berjumlah 2.095 triliun. Bayangkan sebesar itu anggaran untuk
Rokok saja. Iya, dan ini juga kadang-kadang kita prihatin atau miris juga kalau melihat tayangan kadang ada keluarga prasejahtera yang juga pengeluaran terbesarnya atau mungkin pengeluaran terbesar kedua sesudah beras atau susu adalah untuk rokok. Nah, ini bagaimana kalau kita kembali ke Bu Tuti melihat fenomena seperti ini? Yang satu kebutuhan hidup real, ya. Yang satu halusinasi karena beberapa zat racun. Jadi orang ketakutan kalau nggak ada rokok di kantongnya, halusinasi, gelisah. Gitu ya. Dia nggak akan bisa menjalani hidup dengan happy. Susu makanan dianggap long term karena nggak makan 2 hari, puasa 2 hari. Tapi rokok dianggap kebutuhan short term. Kalau saya pernah ketemu seseorang di salah satu daerah yang anak-anaknya itu nggak sekolah, alasannya kesulitan ekonomi karena 3 anak, kita anggaplah ya 3 anak dengan pendidikan dan juga dia nggak minum susu itu dari air tajin. Kemudian saya hitung memang berapa kebutuhan untuk pendidikan dan juga biaya susu. Dihitung-hitung ya sekitar anak-anak kan tentu nggak mahal ya kalau misalnya untuk pendidikan sekitar 500 akhirnya 600. Kemudian saya lihat ayahnya merokok. Saya iseng nanya berapa, nggak banyak sehari, tapi kalau kita hitung 600.000 sekitar sebulan 600.000. Artinya uang susu dan pendidikan anak-anak itu dibakar begitu saja. Tapi ayah kan tentu ingin mempertahankan haknya karena kan dia kalau nggak relax, nggak happy, nggak bisa kerja, nggak bisa mencari uang dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang lebih sulit buat kita adalah mengajak para pengambil keputusan di rumah, which is ayah, untuk sukarela menghentikan demi anak-anaknya. Itu kenapa peran wanita di sini menjadi penting. Karena wanita itu kan seperti leher, meskipun ayah seperti kepala ya. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi, menunjukkan dampaknya apa kepada garis besar keseluruhan gini. Yang bahaya dari rokok nggak cuma secara ekonomi. Asap rokok yang menempel di dinding atau di sofa itu bertahan 2 tahun. 2 tahun? Racunnya ya. Jadi even dia nggak merokok di depan anaknya, kalau anaknya nempel di dinding yang ada racun atau di sofa yang ada racun bisa jadi terinduksi, jadi terpengaruh juga. Oke, berarti memang sangat berbahaya sekali dan khususnya kaum bapak ya, sebagai kepala rumah tangga juga harus mengetahui tentang itu. Tapi kalau kita berbicara dengan kaum bapak atau perokok yang ada di Indonesia, Bu, banyak sekali kaum marginal yang juga merokok. Padahal kita tahu dengan pendapatan yang pas-pasan, kemudian untuk budgeting merokok kan luar biasa tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah salah satu solusi alternatif yang pernah ditawarkan oleh WHO kepada seluruh negara di dunia yang berjumlah 197 negara, ini adalah kebijakan menaikkan pajak dan juga cukai. Dan hanya 33 dari 197 negara yang mengaplikasikan itu. Nah, apakah Indonesia sudah siap dengan hal itu? Indonesia salah satu yang sulit untuk menaikkan harga cukai atau biaya cukai rokok. Padahal itu salah satu juga jalan terbaik. Artinya kalau harga cukai naik, harga rokok kan akan naik. Artinya kita dengan sendirinya membuat eksklusif setidaknya menengah atas saja yang mampu mengakses atau membeli. Tapi jika Anda lihat rokok itu bahkan dijual batangan, di luar nggak boleh. Di luar itu rokok harus dijual dalam kemasan, artinya harus mahal. Kalau rokok boleh dijual batangan, ketengan, artinya sasarannya menengah bawah. Bisa. Jadi jangankan bicara sesuatu aturan yang lebih besar seperti cukai. Beberapa orang-orang atau institusi yang nggak setuju dengan kenaikan rokok akan menolak dengan keras mengenai penaikan cukai. Karena cukai itu juga kalau alasannya masuk kan biasa seperti gini. Analogi aja butik hotel. Butik hotel itu kamarnya nggak banyak kan, tapi sangat mahal. Sehingga orang yang bisa mengakses orang-orang tertentu, tapi karena dia sangat mahal, pendapatannya sama seperti hotel yang ada 2.000 kamar. Ya, harusnya kan diperlakukan seperti itu ya, rokok. Jadi dimahalkan, yang mengakses memang orang tertentu, keuntungannya tetap sama, cukai masuk ke pemerintah cukup besar. Gitu. Tapi sampai sekarang itulah perjuangan, salah satu perjuangan komunitas-komunitas yang sebetulnya ingin, kita bukan anti tembakau, kita ingin tembakau itu dikontrol. Karena itu moderate consumption itu sangat penting, bukan zero consumption. Gitu tujuannya. Karena segala hal tentu ada balancing ya. Gitu. Jadi memang sebuah perjuangan, masih ada komisi pengendalian tembakau, ada WITT dan sebagainya. Pembatasan itu intinya ya. Intinya
pembatasan. Nah Bu, ini balik ke pertanyaan klasik. Bagaimana sih sebenarnya orang kalau mau berhenti merokok, cara paling mudahnya gimana sih? Ada tips-tips yang sekali langsung stop, Enggak. ada yang dikurangi perlahan? Karena yang sudah dipengaruhi kan otak ya. Jadi memang harus ada niat, harus ada detox. Karena racun itu sudah ada di dalam tubuh lama sekali. Pertama tentu niat. Oke. Nggak bisa bagaimanapun orang diminta berhenti merokok, itu nggak bisa. Harus ada niat. Satu, jalan sendiri ya. Jadi dia memang mengontrol, dia meminta keluarga. Harus ada niat dan harus ada target waktu dan target kerja. Tapi juga ada cara yang mudah, ada yang namanya hipnoterapi. Oh, hipnoterapi, oke. Seberapa efektif tuh Bu? Hipnoterapi merubah cara pandang yang tadinya kita melihat rokok sesuatu yang menyenangkan menjadi sesuatu yang menjijikkan atau menakutkan. Jadi refleks yang dilatih refleks. Tiba-tiba kalau ngelihat rokok merasa racun gitu. Jadi melatih refleks. WITT sendiri bekerja sama dengan Rumah Sakit Persahabatan. Karena ada beberapa rumah sakit yang memang punya lembaga terapi untuk menjauhkan rokok, anti rokok. Ini harus dilakukan sebagai sinergi keseluruhan. Bagaimana dengan perokok kambuhan yang kadang kita tahu quit nih, sudah quit sekian lama, kemudian nanti bisa nih kepengen lagi atau nanti ada momen-momen tertentu secara berkala, once in a while gitu ada rasa kepengen, diam-diam coba sebatang lagi, kemudian akhirnya jatuh lagi. Ini gimana sih Bu? Iya, masuk akal ya, zat adiktif. Adiktif ya. Itulah kenapa disebut adiktif. Jadi orang begitu under pressure, stres, dia ingat masa-masa menyenangkan ketika dopamin keluar dari otak, pleasure. Oke, ini singkat saja Bu Tuti. Proyek terbesar dari WITT dalam jangka pendek atau jangka ke depan? Proyek kami pertama tentunya kita penyuluhan ya. Jadi sekarang ke sekolah, ke perguruan tinggi. Karena sekolah-sekolah loh yang dipenetrasi. Yang tadi aku bilang anak-anak kalau dari muda terpengaruh akan lebih sulit kehilangan ketergantungan. Kedua, kepada masyarakat seperti kami. Ketiga, rewarding. Jadi memberikan penghargaan kepada orang-orang yang kita anggap punya kontribusi untuk juga sama-sama menjaga Republik ini. Gimana sih Mas, Republik ini diserahkan kepada kita. Tentu ada tanggung jawab untuk menjaga, at least berpihak kepada yang benar. Tanggung jawab moral itu utamanya ya? Oke, baik. Iya, kalau gitu kita ucapkan terima kasih dulu nih, sayang sekali Bu Tuti, waktu kita sudah habis. Tapi memang kita harapkan juga ya Metan pemirsa, semoga kesadaran akan bahaya rokok ini terus berlanjut dan semakin banyak orang yang akan berhenti merokok. Amin. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena sesudah ini kami masih punya banyak informasi menarik untuk Anda. Tetap di Halo Indonesia. Ya pemirsa, untuk mewujudkan aksesibilitas umum yang ramah bagi kaum disabilitas dan lansia, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional atau GAUN DKI Jakarta dan meresmikan Portal S di pelataran trotoar RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pada Sabtu lalu 28 Mei 2016 lalu, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencanangkan gerakan aksesibilitas umum nasional atau GAUN DKI Jakarta di pelataran trotoar RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. GAUN adalah kampanye kepedulian terhadap akses transportasi dan fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas dan lansia sebagai wujud kesamaan hak dalam hidup di kota. Selain mencanangkan GAUN, DNIKS juga meresmikan 2 portal S, ramah disabilitas anti motor, yang diletakkan di trotoar depan RSUP Cipto Mangunkusumo. Portal S adalah sebuah pembatas trotoar yang terbuat dari besi berbentuk huruf S, sehingga motor tidak dapat melintasi trotoar. Portal S tersebut bertujuan untuk membuat para kaum disabilitas merasa aman dan nyaman saat berjalan di area trotoar tanpa khawatir terserempet motor. Gagasan pembuatan Portal S ini mengambil contoh dari Kyoto, Jepang, dan dikembangkan kembali dengan bentuk dan materi yang lebih murah dan mudah didapatkan. Dan memang di trotoar RSCM ini akan menjadi model percontohan tentang trotoar yang akses untuk penyandang disabilitas dan lansia. Jadi saya harapkan di sini bisa diperbaiki sesuai peraturan dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu. Usai peresmian,
Gubernur DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan terus menambah pedestrian atau trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Fasilitas tersebut dibuat dengan memperlebar trotoar yang telah ada, serta memperbaiki fasilitas umum yang ramah disabilitas. Semua trotoar wajib hukumnya seperti ini. Kita akan bangun total kalau mau selesai itu ada 2.600 km sebetulnya. Kita butuh hampir 3 triliun ya Pak ya, untuk menyelesaikan itu. Nah saya ingin target ini bisa tercapai pas Asian Games sudah selesai semua. Makanya kami mau beli bus yang suspensinya bisa miring ke kiri. Begitu dia miring ke kiri, pintunya dibuka, papannya sama ini rata. Jadi target kami semua trotoarnya harus rata. Lydia Agustin, Jeffriel Almadina, DAI TV. Pemirsa, lantas aksesibilitas seperti apa yang ramah bagi penyandang disabilitas? Berikut liputannya. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kaum disabilitas sering mendapat kendala, seperti minimnya tempat penyeberangan yang aman untuk penyandang disabilitas, tidak adanya alat bantu ram untuk masuk ke Transjakarta dan angkutan umum lainnya, jalur pejalan kaki yang tidak rata, dan trotoar yang sering dilewati kendaraan roda 2. Seperti yang dirasakan oleh Hernawati. Dengan kondisinya yang harus menggunakan kursi roda ini, ia mengaku kesulitan bepergian sendiri dengan menggunakan transportasi umum. Umpamanya kayak di mall, toiletnya umpamanya tidak standar. Ya untuk kursi roda nggak masuk kursi rodanya, pintunya kekecilan. Terus kalau umpamanya Transjakarta ini, antara kita mau naik Transjakarta, itu ada jarak itu, ada renggang segini kan. Itu roda saya jeblos. Dalam pencanangan gerakan kepedulian akses transportasi gaun dan peresmian Portal S, para relawan Bravo for Disabilities yang terdiri dari para mahasiswa peduli kaum disabilitas mendampingi penyandang disabilitas dalam melakukan uji coba fasilitas aksesibilitas yang telah dibangun di RSUP Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Uji coba tersebut dilakukan oleh 10 pengguna kursi roda, 10 tunanetra, dan 6 tunarungu. Menurut Ilham, selaku koordinator relawan Bravo, fasilitas umum yang ada di Jakarta belum sempurna. Baginya, fasilitas umum dan akses transportasi harus ramah disabilitas. Seperti suara di setiap rambu penyeberangan jalan, trotoar yang tidak curam dan tidak terlalu tinggi, serta sarana transportasi umum yang mudah dijangkau oleh kaum disabilitas. Kalau yang baik untuk disabilitas, pertama untuk trotoar sendiri itu dengan ram ataupun kelandaian dari trotoar sendiri bisa dijangkau oleh teman-teman kursi roda. Kemudian dari guiding block itu ada yang namanya ubin warning dan ubin pemandu. Di situ harus jelas ketentuannya bahwa ketika memang ada pertanda-pertanda seperti halte ataupun pertanda seperti misalnya penyeberangan, itu perlu ubin yang emang disesuaikan seperti itu. Dengan akses transportasi dan fasilitas umum yang sesuai, para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan mampu berjalan di tengah masyarakat dengan aman. Lydia Agustin, Jeffriel Almadina, DAI TV. Ya, sekelompok anak muda yang tergabung dari usaha agrisosio mencoba mengembangkan pertanian dengan pendekatan sosial. Seperti apa? Berikut liputannya. Inilah lahan seluas 1 hektar milik Agrisosio, sebuah badan pengembang pertanian yang berada di Desa Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Lahan yang ditanam singkong dan jahe merah ini menjadi pusat kegiatan belajar para petani lepas di Desa Cibanteng. Desa Cibanteng memiliki 20 hektar lahan tani yang dikelola oleh 53 petani lepas. Namun, para petani ini belum bisa menikmati panen berkelanjutan karena kondisi alam yang memaksa mereka untuk bertani secara musiman. Kondisi tersebut mendorong Agrisosio untuk membantu para petani lepas di Desa Cibanteng agar mampu mengolah lahannya sendiri dan menghasilkan panen yang berkelanjutan. Sesuai dengan namanya, Agrisosio berupaya mengembangkan pertanian dengan pendekatan sosial, yakni ikut membina dan memberdayakan warga tani di Desa Cibanteng. Sebagian besar petani lepas di Desa Cibanteng ini memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk mengolah lahan yang dapat menghasilkan panen. Namun menurut penggagas sekaligus CEO Agrisosio, Alfi Irfan, kemampuan tersebut nyatanya belum cukup mensejahterakan para petani yang mengandalkan hasil panen pada musim tertentu. Nah, apa nih masalahnya, gapnya? Nah, ternyata kita lihat belum adanya
bukan belum adanya, tapi belum banyak organisasi-organisasi, lembaga, perusahaan atau apapun itu yang concern di bidang ini. Nah, Agri Sosio punya misi, kita punya komitmen dan kita punya semangat untuk memperkecil gap atau senjang antara peluang yang ada dengan realita yang terjadi. Kehadiran Agri Sosio di tengah masyarakat desa Cibanteng disambut positif oleh para petani lepas di sana. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menjadi petani di lahan tani Agri Sosio. Seperti Rohman yang telah menjadi petani lepas selama 15 tahun. Bersama Agri Sosio, Rohman dipercaya untuk menggarap lahan singkong dan jahe merah. Untuk 6.500 meter persegi lahan yang dikelolanya, Rohman mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000. Rohman berharap dapat merasakan hasil panen yang berkelanjutan dan tidak lagi menjadi petani lepas. Alhamdulillah istilahnya tertarik lah gitu saya. Jadi saya tertariknya saya jadi nggak nganggur gitu, nggak nganggur. Ada ya istilahnya untuk pemasukan untuk di rumah gitu. Saya cuma hanya petani doang gitu istilahnya, tergantung Mas Lupi nyuruhnya gitu, suruh ngoret kayak suruh ngurus singkong kayak apa kayak pupuk gitu segala macam lah. Gagasan yang diusung Agri Sosio dan mengembangkan pertanian lewat pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menghasilkan usaha tani yang berkelanjutan. Dan ini merupakan salah satu langkah untuk mensejahterakan para petani Indonesia. Wade Rizky, Xavier Almadina, DAI TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya jangan lupa untuk terus follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_dai_tv. Akhir kata saya Lauren Evelyn. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.